Halo Sobat Hawa semua, kembali lagi di Titipan Hawa, Tips and Trick bareng Hawa. Nah, di episode kali ini kita tuh bakal bahas gimana caranya supaya kita tuh bisa disukain sama orang gitu, berdasarkan buku How to Win Friends and Influence People. Aku bakal bahas beberapa part dari buku ini. Yang pertama, supaya kita bisa disukain sama orang lain adalah yang paling basic nih, tersenyum. Kayak gampang banget kan gitu buat kita untuk tersenyum, karena senyum itu membawakan aura yang positif buat kita dan lingkungan kita gitu. Kalian juga pasti bakal lebih suka kan dan seneng kalau misalnya berteman sama orang yang selalu senyum dan beraura positif dibandingkan dengan orang yang suka ngeluh dan selalu bermuka masam. Nah, oleh sebab itu kenapa senyum itu bisa membuat kita disukai sama seseorang. Aku punya cerita yang dulunya aku menganggap senyum itu hal yang biasa, sampai suatu saat menganggap kalau senyum itu adalah hal yang penting gitu, supaya kita bisa disukain sama seseorang. Pernah, dulu kan aku gak suka senyum ya, apalagi ke temen yang gak aku terlalu kenal, dan aku juga gak suka nyapa gitu. Jadi ya udah gitu, kalau misalnya ketemu atau papasan, ya udah biasa aja, seakan-akan gak kenal gitu. Kalau ngobrol cuma sebutuhnya gitu. Terus suatu saat gitu ya, ada teman sekelas aku gitu ya, dia nyapa aku dan tersenyum dengan senyuman yang tulus gitu. Itu membuat aku kayak, wow, ternyata dengan hal sekecil itu, saat aku lagi bad mood, ada yang nyapa aku dan dengan senyuman yang tulus bisa membuat aku semangat lagi, bisa membuat aku moodnya naik lagi gitu kan. Akhirnya aku sadar gitu di situ, senyum itu bisa berpengaruh terhadap diri kita dan orang lain. Kalau misalnya kita lagi bad mood terus kita tersenyum dan menebarkan aura positif, pasti orang lain juga bakal gak ngerasa gitu kalau misalnya kita punya masalah. Nah, yang kedua adalah jangan pernah menyalahkan orang lain dan jangan pernah mengkritik orang lain dengan cara yang buruk. Kenapa kayak gitu? Karena pasti kita kan gak pengen disalahin atau dikritik dengan cara yang buruk, apalagi di depan umum, di depan banyak orang. Pasti kalau misalnya nih ya, niat orang itu mengkritik kita supaya kita sadar akan kesalahan kita, ya tetap aja gitu, itu bukan cara yang baik. Bukannya aku memperbaiki kesalahan aku, tapi aku malah sebel sama orang itu dan harga diri aku terluka gitu, karena dia udah ngebentak-bentak aku dan mempermalukan aku di depan umum, walaupun niat dia nggak kayak gitu. Kalau misalnya kita diperlakukan kayak gitu, pasti kita nggak enak, apalagi kita memperlakukan kepada orang lain, itu bisa membuat kita nggak disukain sama orang-orang. Jadi nih ya, kalau misalnya kita mau mengkritik, kritiklah dengan cara yang baik dan jangan di depan umum gitu. Di buku ini dijelasin tuh, ada yang namanya metode sandwich. Metode sandwich adalah metode yang dilakukan saat mengkritik. Kan sandwich itu terdiri dari lapisan-lapisan ya, terus di atasnya ada roti, terus di tengahnya ada isi, dan di bawahnya ada roti lagi. Sebelum kita mengkritik, si roti ini adalah sebuah apresiasi gitu. Jadi sebelum kita mengkritik tuh, apresiasi dulu gitu, kebaikan atau puji dulu kebaikan yang pernah dilakuin sama orang itu. Dan di tengahnya itu isi, kayak isi sandwichnya. Nah itu baru kita masukkan kritik, dan di bawahnya kita tutup lagi, kita poles lagi dengan sebuah pujian. Karena sejatinya semanis-manis kritikan, tetaplah kritikan, karena kritikan itu tidak mengenakan. Maka dengan usaha kita berusaha untuk memoles kritikan itu supaya orang itu lebih mudah untuk menerima masukan kita. Nah, yang ketiga adalah beri apresiasi dan penghargaan yang tulus. Kenapa sih penghargaan dan apresiasi dibutuhkan? Karena kalau misalnya nih ya, kita udah capek-capek kerja, terus ternyata ada orang nih yang melihat usaha kita dan mengapresiasi kita, pasti kita bakal seneng kan ya, bakal kayak ternyata dia memperhatiin aku ya, dan pasti bakal ngerasa kalau kita tuh dihargain, diperhatiin, dan bakal membuat kita semakin semangat juga gitu untuk meningkatkan kualitas kerja kita. Selanjutnya adalah ingat nama orang tersebut. Kenapa kita harus mengingat nama orang? Apalagi nih ya, dalam first impression, dalam pertemuan pertama gitu, dengan kita berusaha gitu untuk mengingat nama dia tuh bakal merasa dihargain gitu. Dan kita pasti bakal lebih seneng juga kan kalau misalnya saat kita ngobrol sama temen, nama kita sering disebut gitu, dibanding kayak lo gue atau aku kamu atau aing maneh. Kan lebih enak pakai nama kita gitu. Selanjutnya adalah jadilah pendengar yang baik. Kenapa kita harus menjadi pendengar yang baik? Karena sejatinya setiap orang tuh senang untuk membicarakan dirinya sendiri. Dengan kita menjadi pendengar yang baik dan gak egois gitu ya, selalu menceritakan diri kita sendiri, itu akan membuat orang lain lebih senang gitu dan lebih nyaman bercerita sama kita. Nah, gimana nih ya cara menjadi pendengar yang baik?
menjadi pendengar yang baik itu bukan cuma sekedar dengar pas waktu teman lagi curhat, tapi dengan kita meluangkan waktu kita saat dia curhat, apalagi kalau misalnya udah teman deket gitu. Dan perhatikan dia saat dia curhat. Jangan orang lagi curhat kita malah main HP. Pasti kan perasaannya nggak enak gitu, kayak dia teh beneran dengerin curhat aku atau enggak sih, kayak seakan-akan abai gitu sama cerita aku. Terus selanjutnya adalah follow up dari cerita yang dia ceritakan, kayak oh iya terus kenapa, kayak seakan-akan kita tuh interest banget gitu sama cerita dia. Dan dengan begitu kita tuh bisa membuat dia tuh merasa nyaman dan merasa sangat dihargai akan cerita dia. Dan yang terakhir adalah buat mereka merasa penting dan lakukan itu dengan tulus. Gimana sih caranya? Dengan tersenyum yang tulus, dengan memberi apresiasi, dengan mengingat nama, dan dengan menjadi pendengar yang baik. Itu bisa membuat mereka merasa dihargai dan merasa penting gitu. Ada suatu cerita di zaman Rasulullah gitu yang ngebuat aku, wow, ternyata Rasulullah tuh keren banget gitu. Dan Rasulullah itu sangat memanusiakan manusia. Nih, aku bacain ya ceritanya. Jadi suatu ketika Amr bin As tuh bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai?" Lalu Rasulullah menjawab, "Yang paling aku cintai ya Aisyah." Terus kata Amr bin As dengan berbisik, dia berkata, "Bukannya Rasulullah, tapi di antara lelaki siapakah yang paling kau cintai?" Maka Rasulullah menjawab, "Ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar." "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Abu Bakar." Langsung nanya lagi, "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" Jawab lagi, "Utsman bin Affan." Kemudian Amr bin As terdiam, takut kalau misalnya sebenarnya nama dia yang paling akhir disebutkan sama Rasulullah. Lalu Amr tersadar, apalagi saat dia udah berbicara dengan Khalid dan Utsman, bahwa sebenarnya Rasulullah adalah manusia yang paling sangat menghargai manusia lain. Kalau bahasa kerennya adalah Rasulullah itu manusia yang paling memanusiakan manusia lain gitu. Dan saat ditanya, Rasulullah pun nggak pernah hilang kejujurannya kalau misalnya yang paling dicintai adalah Abu Bakar, Utsman. Jadi Rasulullah itu benar-benar bisa ngebuat orang lain dan bisa membuat sahabat-sahabatnya merasa kalau misalnya dia adalah jiwa yang paling dicintai oleh Rasulullah. Masya Allah banget kan Rasulullah gitu. Nah, kita pasti pengen dong menjadi seperti Rasulullah. Ya susah sih, tapi kita akan terus berusaha gitu supaya Rasulullah itu bisa menjadi satu-satunya suri tauladan yang baik buat kita. Dengan cara apa? Ya tadi, dengan cara memanusiakan manusia gitu, dengan cara menghargai orang lain. Jadi, kesimpulan di video ini adalah bahwa kita harus menghargai setiap manusia. Kita sebagai manusia juga pasti ingin kan dicintai dan dihargain. So, makanya perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Sekian titipan Hawa kali ini. Semoga bermanfaat tips and triknya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Hawa Community Together